Kalau kayak kasus besar seperti ini kan bang lama di prosesnya. Tapi kalau kasus-kasus yang kecil-kecil misalnya pencurian kayu bakar gitu cepat keluar keputusannya bang. Tapi kalau kakap-kakap ini ya karena memang kita pahami kelas kakap itu butuh biaya besar. Halo kawan Bang Ismar, kembali lagi di Obras TV Channel. Obrolan bebas with Bang Ismar. Obrolan paling bebas, paling santuy. Oke kawan Bang Ismar, pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol bebas dengan salah satu praktisi hukum, yaitu Abang Anda Ridwan Nasution atau nama panggung atau yang sering dipanggil Bang Kocu. Pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol tentang kasus hukum Joko Chandra, di mana kasus ini sedang hangat diperbincangkan di Indonesia. Jangan lupa dukung terus Obras TV Channel, like, subscribe, comment, and share. Halo Bang Kocu, apa kabar Bang? Alhamdulillah sehat Mat. Terima kasih Bang sudah meluangkan waktu bisa ngobrol bebas di Obras TV Channel Bang, di sela-sela kesibukannya Bang. Bang sebelumnya Abang perkenalan diri dulu Bang di Obras TV Channel, misalnya nama Abang, asal Abang, dan kegiatan sehari-hari Bang sekarang. Oh iya. Mungkin terima kasih Mar sudah memberikan kesempatan juga, ini kayaknya sebuah plus bagi saya undangan dengan dari TV Channel ini. Jadi perkenalkan, mungkin nama saya Muhammad Ridwan, dengan panggilan akrabnya Kocu. Aktivitas sehari-hari mungkin ya di praktisi hukum juga lah. Kalau yang orang kenal mungkin di pengacara, advokat Bang ya. Dan aktivitas sehari-hari ini kita pahami juga bahwa bukan hanya advokat aja yang kita geluti, tapi beberapa hal baik itu segmen politik juga suka Bergelut Bang. Bergelut di dunia politik. Jelas mungkin. Iya Bang. Dari Abang kan sebagai praktisi hukum, ini Abang melihat kasus Joko Chandra yang sedang hangat diperbincangkan di Indonesia ini seperti apa Bang? Abang melihatnya sebagai praktisi hukum Bang? Kalau saya menatap sih dari sisi hukum, kita pahami juga. Iya Bang. Informasi yang beredar itu kalau nggak salah putusan tentang PKB itu 2008. Dan hari ini baru hangat di tahun 2020. 2020 ya. Itu mendekati hampir 20 tahun, 12 tahun. Terus lah kita 11 sampai 12 tahun baru yang namanya Joko Chandra orang kenal. Iya. Ini memang kalau dibilang kategori buron kelas kakap. Kenapa? Angka korupsinya dominan juga. Jadi kita pahami juga Joko Chandra ini bukan orang biasa. Kenapa? Berarti banyak lingkaran-lingkarannya, banyak orang-orang terdekat dia yang mungkin kita bilang orang-orang ternama lah atau punya jabatan-jabatan tertentu. Itu yang saya pahami Joko Chandra. Iya, Joko Chandra itu kan Bang, kalau saya menyebutnya efek Joko Chandra itu beberapa bintang hilang Bang ya di gitu Bang. Jadi sebenarnya dari kasus Joko Chandra ini Bang, Abang melihat wajah hukum di Indonesia itu seperti apa sih Bang? Maksudnya kan ini kan udah berlarut-larut Bang, belasan tahun, baru seperti yang Abang bilang tadi itu belasan tahun baru hangat diperbincangkan Joko Chandra lagi Bang. Ya kalau kita pahami juga dari segi ini adalah Keseriusan Bang. Ya. Kalau memang faktor pembunuhan pun kalau kita bicara segi polisi serius pasti cepat bisa. Tapi hari ini kenapa hampir 11 tahun? Iya. Tidak ada keseriusan. Itu yang kita pahami. Kalaupun kita bilang mungkin Sang Joko Chandra adalah kelas buronan, kelas kakap, bahkan dia berada di luar negeri, kita pahami juga jaringan Interpol juga bisa digunakan untuk mencari orang tersebut. Ya kita memahami juga mungkin kurangnya keseriusan dalam mengungkap salah satu orang buron istilah DPO dalam istilah kepolisian. Jadi memang di hukum di Indonesia itu masih itu Bang, belum serius lah ditegakkan gitu Bang. Ya belum serius bilang, karena memang kita pahami juga bekerja sama dengan Interpol itu banyak beberapa syarat. Yang keduanya mungkin kita pahami juga kenapa yang seperti yang kau sebutkan tadi, ada beberapa bintang yang copot gara-gara efek Joko Chandra gitu Bang. Berarti kita bilang notabene memang negeri ini masih ada unsur nepotisme juga masih ada, ya mungkin belumlah terhapuskan, tapi secara bertahap mungkin harapan bisa dihapuskan. Jadi hasil harapan kita dari segi itu. Iya Bang, Bang? Ini kan Joko Chandra udah ketangkap Bang ini. Gimana Bang kelanjutan kasusnya ini setelah ditangkap, atau
Ini kan belum ada apa pemberitaan yang menyatakan Joko Chandra akan dipenjara atau di apa gitu, belum Ya, ada. Gimana bang? kalau memang putusan dari PK sudah mengatakan 2 tahun penjara, ya memang harus langsung masuk tahanan, ya, langsung masuk ke lembaga pemasyarakatan gitu. Cuman kita itu sih berkembang, ini ada upaya hukum yang dilakukan oleh pihak Joko Chandra. Ada mungkin melakukan upaya hukum itu peninjauan kembali terhadap pasangan Joko Chandra. Tapi dari situ wajib, kalau memang sudah putusan dari majelis hakim mengatakan putus 2 tahun ya, memang wajib harus menjalani putusan tersebut. Cuman masih ada upaya hukum yang dilakukan oleh orang-orang Joko Chandra, itu mungkin upaya melakukan peninjauan kembali. Itu dari segi hukumnya. Iya bang, iya tadi kembali ke itu bang, apa namanya upaya-upaya hukum dari Joko Chandra tadi bang. Ini kan bang, kalau nggak salah diberitakan juga salah satu pengacara dari Joko Chandra itu bang, ada yang jadi tersangka bang ya. Itu sebenarnya hak imunitas seorang praktisi hukum itu di Indonesia bagaimana bang? Kok bisa seorang pengacaranya itu jadi tersangka apa gimana bang? Kalau setiap mungkin undang-undang advokat sudah menekankan bahwa persoalan pengacara itu adalah profesi, baik unsur pidana atau perdata yang dialami oleh seorang klien itu tidak sangkut pautnya dengan pengacara. Tapi kita pahami kenapa ditetapkan tersangka, mungkin polisi punya andil lain, mungkin dari segi person atau ada tindakan kriminal di luar dari kasus yang dijalankan oleh pengacara tersebut. Mungkin analisis kita mengenai persoalan penetapan kenapa seorang lawyer bisa ditetapkan tersangka. Berarti di luar judul lawyer dia. Sementara kalau memang itu hoax sesuai dengan profesi dia, tidak ada keterkaitan tersangka. Betul. Tidak tersangka mengenai masalah pidananya. Itu hak profesional. Berman ada mungkin sedikit pasal lain diterapkan oleh polisi di dalamnya. Harusnya ke Dewan Etik Pengacara itu ya, dari langkah yang harus ini kalau memang ada unsur di profesional kerja, di profesional kerja ke pengacara mungkin ada dewan kode untuk menjaga kode itu kan ada dewan kehormatan pengacara untuk bisa memeriksa dulu. Kalaupun misalnya itu salah, berarti bisa diarahkan ke pidana. Itu dari segi profesinya. Tapi kalau misalnya saya dari perkembangan informasi adanya mungkin bukan dari segi pengacaranya yang mereka masuk, tapi dari segi personnya bang. Di luar dari konteks klien mungkin dan lawyernya, cuma ada di luar konteks itu yang saya analisis perkembangan kasus tersebut. Berarti sebenarnya ini tersangkanya di luar konteks antara pengacara dan klien gitu bang ya? Konteks daripada profesi dia selaku pengacara, berdasarkan bukan dari surat kuasa tersebut. Bang. Cuman ada indikasi, mungkin kita lihat adanya jalur-jalur untuk pemulusan atau ada indikasi mungkin coba menyembunyikan seorang buron dari segi gitu bang. Pertanyaan terakhir lah bang, karena memang waktu abang juga nggak terlalu panjang. Pertanyaan terakhir bang, dari kasus Joko Chandra ini bang, maksudnya dari kasus Joko Chandra yang sekarang ini, kita dari sisi praktisi hukum, hikmah apa yang bisa diambil untuk penegakan hukum di Indonesia ini bang? Apa yang bisa diambil hikmah dari kasus Joko Chandra ini? Abang sebagai praktisi hukum itu. Harapan kita memang dalam penetapan sebuah keputusan itu harusnya memang kalau memang ada harapan kita memang gerakan dari polisi atau misalnya yang berkepentingan untuk melakukan eksekusi secepatnya. Cuman kita pahami juga seseorang yang mungkin kemarin bebas, dia tahu adanya bocoran informasi bahwa dia akan dituntut 2 tahun sehingga menghilang. Berarti ada indikasi kita memahami sedikit istilahnya di balik layar lah istilahnya di balik layar. Jadi hikmah di sini kita berharap supremasi hukum itu benar-benar tegak. Walaupun memang dia orang kelas kakap, walaupun memang dia orang kecil, harapan kita bahwa semua manusia itu, orang Indonesia itu sama di mata hukum. Itu harapan kita. Hikmahnya mungkin jangan sekedar dia orang besar atau memang kelas kakap, orang yang penting sehingga mungkin dalam penetapan aturan terhadapnya berleha-leha. Kita berharap mungkin hikmahnya tolong yang namanya penegakan supremasi hukum itu sesuai dengan harapan undang-undang. Iya bang, kalau kayak kasus besar seperti ini kan bang lama di prosesnya. Tapi kalau kasus-kasus yang kecil-kecil misalnya pencurian kayu bakar gitu cepat keluar keputusannya bang. Tapi kalau kakap-kakap ini ya karena memang kita pahami kelas kakap itu butuh biaya besar bang. Kalau misalnya kelas 3 itu kan gampang aja. Kalau istilahnya kita mancing di sungai modal
Apa istilahnya durung aja selesai. Selesai, Pak, ya. Tapi kalau misalnya kelas kakap butuh perahu, butuh umpan yang bagus untuk menangkap kelasnya. Mantap itu. Tergantung kelas. Kelas Pak. Kan paus pun kan butuh paus energi besar untuk mendapatkan tersebut. Tapi kalau kelas kecil-kecil ya tahu lah. Cepat Bang ya. Nah, itulah mungkin ini. Tapi harapannya kalau yang namanya bicara hukum tetap supremasi harus tegakkan. Jangan pandang bulu. Itu harapan kita. Itu hikmahnya mungkin bahwa berkacamata dari persoalan kelas kakap dan kelas tiri ini kalau bisa tolonglah dihindari. Cukuplah supremasi hukum ditegakkan sebagaimana harapan undang-undang. Oke kawan Bang Ismar, begitu tadi obrolan kita dengan Abang Anda Ridwan Nasution atau biasa dipanggil Bang Kocu. Mudah-mudahan dari obrolan ini dapat memberikan manfaat kepada kawan Bang Ismar dimanapun berada. Dan buat dari obrolan ini bahwa hukum di Indonesia harus ditegakkan setegak-tegaknya. Tidak ada perbedaan antara kasus kelas kakap atau kasus kelas teri gitu, menurut abang tadi. Oke kawan Bang Ismar, jangan lupa dukung terus Obras TV channel, like, subscribe, comment, and share. Terima kasih. Makasih Bang atas waktunya Bang Ridwan.